Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Salam para sahabat, tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal adalah peristiwa yang paling fenomenal sepanjang sejarah. Sebab Allah mau berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Nah, dalam video kali ini kita akan berkenalan dengan 10 tokoh Natal yang menjadi saksi proses kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak sampai selesai. Tokoh yang pertama adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang menjadi saksi kelahiran Yesus. Dia adalah saksi nyata bagaimana Allah telah menggenapi nubuatan yang sudah dinyatakan jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi. Maria pun mengandung oleh Roh Kudus dan menerima kepercayaan tersebut sekalipun tantangan yang harus ia hadapi cukup sulit, bahkan mengancam nyawanya sendiri. Karena hamil di luar nikah adalah hal yang sangat memalukan menurut tradisi Yahudi. Namun setelah malaikat Gabriel menyampaikan kabar tersebut, Maria dengan sepenuh hati berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wow, luar biasa iman Bunda Maria. Tokoh Alkitab yang kedua adalah Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bisa dibilang adalah orang yang pertama mengetahui rencana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa mengutus dia untuk menyampaikan kabar bahagia ini secara langsung kepada Bunda Maria. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 30, kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Wow. Tokoh Alkitab yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf menjadi pria yang paling mendukung rencana Allah karena dia mau menerima Maria yang telah mengakui kehamilannya oleh karena kuasa Roh Kudus. Sebagai pribadi yang hidup dalam Tuhan, Yusuf mau mengambil tanggung jawab untuk menikahi Maria dengan menjaganya selama proses mengandung hingga melahirkan dan melindungi bayi Yesus dari ancaman pembunuhan Raja Herodes. Tokoh Alkitab yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah tokoh utama dalam kisah Natal. Yesus adalah Allah sendiri. Ia mau merendahkan dirinya sendiri menjadi manusia, menanggalkan segala kuasanya, dan ingin datang ke dalam dunia ini demi untuk menyelamatkan kita umat manusia. Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tokoh Alkitab yang kelima adalah Raja Herodes. Raja Herodes adalah orang yang paling menentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia takut jika Yesus akan merebut kekuasaannya sebagai seorang raja. Namun dengan pimpinan Tuhan, Maria dan Yusuf bisa melindungi bayi Yesus lolos dari pembantaian yang direncanakan oleh Raja Herodes. Dalam Injil Matius pasal ketiga ayat 16, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tokoh Alkitab yang keenam adalah Simeon. Simeon adalah orang benar yang berpengharapan akan melihat Sang Mesias sebelum ia mati. Kedatangan Tuhan Yesus dinyatakan kepadanya secara pribadi oleh Roh Kudus. Di Injil Lukas pasal kedua ayat 26 berbunyi, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan. Tokoh Alkitab yang berikutnya, yang ketujuh, adalah orang Majus. Orang Majus adalah salah satu tokoh Natal yang paling favorit. Mereka tidak hanya bersemangat untuk menyembah sang raja yang baru lahir dan melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bertemu secara langsung dengan bayi Yesus. Di Injil Matius pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu ada emas, ada kemenyan, dan juga ada mur. Tokoh Alkitab yang ke-8 adalah Elisabet. Elisabet adalah sepupu dari Bunda Maria. Saat Maria datang berkunjung, Elisabet yang saat itu sedang mengandung segera mengetahui bahwa Maria, saudara sepupunya, sedang mengandung sosok yang sangat istimewa. Elisabet pun memuji Bunda Maria karena dia telah dipilih oleh Allah untuk mengandung Sang Juru Selamat dunia. Di Injil Lukas pasal 1 ayat 42 tertulis, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu suara berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Wow. Tokoh Alkitab yang ke-9 adalah Nabi Yesaya. Berabad-abad sebelum Yesus datang ke dunia, seorang nabi bernama Yesaya telah menubuatkan kedatangannya di masa depan atau masa yang akan datang. Dia bahkan menyematkan nama Yesus dengan Sang Juru Selamat. Di Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Wow. Kemudian di tokoh yang terakhir adalah 10 adalah Nabi Mika. Seperti Yesaya, Mika juga telah menubuatkan kelahiran Yesus bertahun-tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Mika bahkan menyampaikan siapa di mana Yesus akan dilahirkan. Dia menyebutkan kota Betlehem dan suku Yehuda berkaitan erat dengan Sang Mesias yang akan datang. Mika menyebutkan dengan sangat spesifik di Mika pasal ke-5 ayat kedua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Natal ini bahwa dengan ketaatan kita kepada Tuhan akan melayakkan kita untuk menjadi saksi penting dari Sang Raja Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, selamat untuk mempersiapkan hati dan batin kita untuk menyambut Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan.